syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Perut suka sakit, Bu? Sok dibuka perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Gimana sekarang, Bu? Perut yang sakit gimana? Dari mulai kepala, sok Ibu cerita sendiri. Dari mulai kepala ringan, cuman lumayan prosesnya agak panas juga. Kesininya juga ditekuk leher sampai kesini juga. Yang paling berasa panas itu daerah pinggang dan perut. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Enggak, yang sakitnya, yang biasa Ibu sakit, ya. Sekarang gimana? Ya perut suka melilit atau apa? Udah nggak ada. Hilang. Iya. Iya. Penglihatan gimana nih? Penglihatan yang tadinya agak harus harus benar-benar meredup, alhamdulillah enggak. Udah cukup. Mudah-mudahan dengan izin dan ridho Allah berubah. Amin. Dari hari ini sampai ke depan. Amin. Sekarang mah Ibu kelihatannya enggak pucat, enggak lemas gitu. Ada keceriaan. Kenapa? Karena ada etikat baik untuk berubah. Gitu kan? Kalau nggak ada etikat baik, nggak akan mungkin berubah. Nah, tolong Ibu ceritakan perbedaan dari proses yang pertama ketika ikrar seperti apa, perubahan yang kedua seperti apa, dan sekarang setelah diterapi seperti apa. Coba pengalaman Ibu yang tadi. Perubahan pertama waktu datang, itu rasanya berat. Iya, tapi berat juga seperti ringan. Berasa napak nggak napak. Kita itu, setelah itu
setelah diikrarkan itu berasa badan yang tadinya berat itu berasa ada angin yang keluar dari punggung dan dari ubun-ubun. Itu berasa sangat ringan. Di situ udah mulai berasa setelah keluar. Iya, setelah keluar ada itu sesuatu yang keluar dari diri ibu. Itu ringan. Nah, setelah sekarang terakhir di terapi ini, alhamdulillah semuanya udah nggak berasa. Dari perut yang tadinya sakit, yang tadinya duduk lama pun nggak bisa, alhamdulillah sekarang duduknya udah lama juga. Iya. Tuh. Yang ibu rasakan dari mimik wajah ibu yang tadi dengan yang sekarang, terus badan ibu yang tadi yang begitu baru datang dengan keadaan yang sekarang, gimana perubahan? Jauh sih Pak. Jauh ya. Jauh. Ringan yang sekarang, enak yang sekarang. Yang penting kan gini, ada etikat baik ibu untuk merubah hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Dengan adanya keinginan saja Allah sudah catat. Apalagi kalau nanti misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sesuatu yang tadinya mustahil jadi tidak mustahil lagi kalau Allah sudah berkehendak. Dengan kehendak yang luar biasa dari Allah, nanti kan akan wah, terasanya lebih dahsyat lagi, Bu. Sulit ketika dinikmati akan jadi nikmat. Yang tadinya kata ibu mustahil, tidak akan pernah mustahil menurut ukuran Allah. Begitu. Asal kita yakin. Kan tugas saya kepada siapapun yang memohon bantuan, tenaga, pikiran, atau ilmu yang saya miliki itu, ya ilmu sekolah gitu ya. Itu kan gini, tujuannya untuk menciptakan manusia yang benar-benar manusia yang benar. Karena apa? Banyak manusia yang jadi-jadian. Wujudnya manusia, tapi nilai kemanusiaannya tidak ada. Makanya manusia yang benar-benar manusia yang benar adalah manusia yang manusiawi, yang punya peri kemanusiaan, yang punya akal sehat yang normal, gitu. Bukan yang abnormal, yang tidak ada rasa keputusasaan, yang tidak ada kecemasan dalam hidup. Kecemasan ini terjadi karena kurang keyakinan kita. Nah, dari sana, karena kita kurang yakin, makanya manusia yang benar-benar manusia yang benar itu adalah manusia yang manusiawi. Bagaimana manusia yang manusiawi itu? Yang cerdas otaknya, lembut hatinya, terampil tangannya, serta memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, baik terhadap dirinya, keluarganya, bangsanya, negaranya, dan juga agamanya. Itu manusia yang manusiawi. Nah, kunci sukses ibu cuma 3. Ingatkan ya Bu ya. Yang pertama yang harus dicamkan oleh ibu, kuatkan nilai fisik, kuatkan keimanan dan keilmuan kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kuat iman kita, itu semakin hebat. Ada badai yang menghadang seperti persoalan, itu dinikmati, akan menjadi nikmat. Nanti innamal usri yusra. Di balik kesulitan, kepedihan, penderitaan akan terdapat celah-celah kemudahan bagi kita semua. Setelah berakhir semua penderitaan, Allah ganti. Kan kalau Allah nggak ganti mah zolim, Bu. Ibu sengsara terus, kan nggak mau. Doanya aja kan jelas. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kan kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, tingkatkan nilai fisik dan penampilan. Ibu pingin nilai ibu baik secara materi ataupun penghargaan secara manusiawi itu tergantung fisik dan penampilan. Fisik dan penampilan itu bukan harus mahal, Bu. Yang mahal itu adalah kerapihan. Rambut ibu misalkan acak-acakan, rumah pakaian mahal miliaran, celana dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mahal semua, tapi rambut tidak diurus, percuma, nggak ada harganya. Jadi yang berharga itu bukan karena mahal atau bagusnya pakaian, tapi dengan kerapihan, dengan penampilan yang sewajarnya, itu akan meningkatkan nilai jual kita di hadapan orang. Artinya orang akan menghargai kita setinggi-tingginya, baik secara materi ataupun penghargaan secara manusiawi, fisik. Wah, alhamdulillah ya, sudah ada perubahan. Kita bangga, orang bangga, melihatnya juga indah. Coba kalau kita asal-asalan, hasilnya akan asal-asalan, kemudian tidak akan maksimal. Seperti kemarin, ibu jualan, kenapa bisa gulung tikar? Kenapa besar pasak daripada tiang? Atau bahkan modalnya aja habis, entah kemana kan? Boro-boro bati, modalnya aja habis. Itu bahan evaluasi. Kenapa? Karena pikiran ibu, hati ibu masih ada kejengkelan yang terpendam. Tapi setelah ibu bukakan lebar-lebar, mau menerima ini sebagai bagian dari karunia daripada Allah, insya Allah, Bu, semua akan ada titik terangnya. So, coba besok atau lusa ketika kita diberikan rezeki yang sedikit, akan jadi barokah dan menghasilkan hasil yang banyak. Asal beda loh. Ibu yang bisa merasakan jualan yang kemarin ketika pikiran kita terbebani, hati kita juga terbebani, dengan yang pasrah dan mengharap karunia Allah yang sangat besar, nanti rasakan oleh ibu. Gak apa-apa sharing dengan saya, ibu mau ini, senang. Saya nggak merasa terganggu gitu. Senang gitu ya. Oh, ada perubahan, oh ini masih seperti ini, mungkin ada yang salah. Kan silaturahmi itu bukan harus berjumpa seperti ini terus. Sekarang teknologi sudah canggih. Oh, begini perkembangannya seperti ini. Wah, gimana supaya meningkatkan lagi? Kan ada perlu ilmu fisik, ada doa. Doanya kan ada juga usaha ikhtiarnya. Usaha itu bendanya, ikhtiarnya apa? Kita berpengharapan yang banyak kepada Allah, maka nanti hasilnya disesuaikan dengan jeripayah kita. Kepasrahan itu yang akan membangkitkan perekonomian kita, hati kita, rumah tangga kita, itu akan bersinar semua, bersinergi semua. Kalau kita masih terbebani dengan pikiran dan hati, apalagi kejengkelan, itu nggak akan membuahkan hasil apapun terkecuali keputusasaan, rasa frustasi yang tinggi. Iya. Sok ibu berusaha dari sekarang, insya Allah nanti akan berubah. Sekarang aja
ibu bisa merasakan 3 langkah dari mulai ikrar, kemudian doa. Kan perubahannya jelas, signifikan gitu. Oh, ini tahapan yang pertama yang hilang. Oh, ini. Yang kedua, ada lagi, lebih cerah lagi. Yang sekarang ada penyumbatan itu kan udah diterbukakan. Sekarang lebih ringan, penglihatan ringan. Badan yang tadinya lemes hilang. Berat tadi. Iya. Sok yang sakit-sakit nggak ada. Dengan izin dan ridho Allah, bukan kekuatan saya. Saya mah sama dengan ibu, nggak punya apa-apa. Nah, ini mah cuma jalan sawabiah. Diibaratkan kendaraan, mah saya kendaraannya yang menyampaikan ibu kepada tujuan yang ibu harapkan. Kan datang ke sini itu untuk mencari solusi. Solusi itu kan bisa pencerahan, bisa nasihat, bisa apa saja. Termasuk yang terapi yang seperti ini kan ada terapi itu berbentuk penjelasan, penerangan, sharing gitu ya, konsultasi untuk pemecahan permasalahan. Kan kalau beban sudah dibuang sedikit-sedikit, dikeluarkan sedikit-sedikit, tidak berjubel, Bu. Ya, yang 15 tahun bahkan 9 tahun ibu simpan lega sekarang. Kan ibu bisa merasakan perubahan itu ya, dari mulai dada kemudian otak. Udahlah, jangan dipikirkan. Kalau kita kan Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Ibu lepaskan semua, yakinkan kepada Allah yang bisa merubah segala-galanya. Jangan yakin kepada manusia. Kalau yakin kepada manusia, kepada saya musyrik. Gak boleh. Kalau bersilaturahmi kepada manusia menjadi sababiah, itu perantara, nggak apa-apa. Dan memang dengan adanya silaturahmi itu supaya jadi sababiah, perantara, jadi jembatan. Iya, kalau nggak ada jalan yang seperti ini kan kita nggak bisa menemukan solusinya. Ya, insya Allah, Bu. Kalau saya tahu, saya beritahukan. Nah, ketika saya nggak tahu, saya nambah juga ilmu. Maka saya akan bertanya kepada orang yang maha tahu. Para ulama, para kiai, para habaib. Nanti disampaikan lagi ke ibu. Bu, pertanyaan ibu itu sudah terjawab nih. Setelah nanya kepada orang yang ahli di bidangnya, menjelaskan seperti ini, yang beruntung bukan hanya ibu, saya juga beruntung. Dari mana? Coba kalau ibu nggak pernah bertanya persoalan itu, saya nggak ngerti. Makanya jangan ibu menganggap bahwa saya dengan itu bisa menerawang dan lain sebagainya. Itu omong kosong, Bu. Saya nggak bisa. Terus terang saya nggak bisa ngomong apa-apa sebelum ibu menuliskan nama, tanggal, bulan, tahun. Karena Allah berikan petunjuknya lewat apa? Juz Al-Quran. Ada ilmu falak, ada ilmu pembanding, ada bedah karakter berdasarkan Al-Quran, dan ada asal-usul sababiah datangnya penyakit. Itu dari nama, jumlah nama ditambah nafsu hari, kemudian dibagi 7. Nanti sisanya berapa? Kalau sisa 1 pasti gangguannya jin. Sisa 2 hawa nafsu, amarah, kedengkian, kedendaman, dan lain sebagainya. Sisa 3 baru sihir, santet, dan lain sebagainya yang berbeda. Yang 4 itu pasti sababiahnya dari air. Entah ibu main ke air, bisa jin air gitu ya. Atau misalkan ya air penyebabnya. Misalkan penyakit kulit ini enggak sembuh-sembuh. Ya mungkin di air itu banyak kutu air. Ada jamur yang menempel di kulit sehingga menjadi kurap atau apa penyakit kulit kan bisa terjadi seperti itu. Nah makanya nggak mustahil, itu mah kata kunci.
Kemudian kalau sisanya 5 itu darah, getih, keturunan. Oh, mungkin kalau medisnya ada penyumbatan pembuluh darah, diabetes, darah tinggi. Itu kan seperti itu. Atau misalkan yang berbau-bau darah, gula darah. Begitu. Kolesterol itu kan penyumbatan juga. Nah, makanya atau stroke atau apa. Nah, itu simbol darah. Kan ada penyakit turunan, bisa. Karena itu kan darah, getih, keturunan. Oh, ini penyakit ini asalnya dari sini. Garis keturunan atau yang lain. Oh, ada penyumbatan nih. Nggak ada di garis keturunan, tapi ada penyumbatan memang berdasarkan medis. Kalau sisanya 6, sapro. Kalau sapro itu perubahan musim. Seperti ibu datang ke sini nggak pakai jaket, naik motor, kehujanan, masuk angin, kesananya batuk, pilek, demam, flu, gitu ya. Nah, dengan minum misalkan tolak angin atau apa gitu ya, obat-obatan warung atau obat apotek bisa sembuh seketika. Nah, jadi intinya itu penyakit cuma numpang lewat sebentar. Diobatin apa saja akan sembuh kalau sisanya 6. Nah, bagaimana kalau sisanya 7? Itu kan yang terakhir. Kalau sisanya 7 itu keprihatinan. Tanda dari Allah kalau hasilnya 7 itu penyakitnya susah untuk diobati kalau dia hidup panjang. Kalau enggak, 2 alternatif. Ini bawaan mati atau akan cepat mati kalau sisanya 7. Untung kan ibu mah sisanya 2 dengan 1. 2 itu dari kejengkelan, 1-nya dari mana? Ya karena maaf banyak nanya kepada orang pintar, maka diisi. Kalau yang diisinya, kalau para ulama, para kiai mungkin doa. Kalau maaf kalau perdukunan mungkin mantra-mantra. Yang diisi apa? Kalau enggak makhluk yang astral gitu. Kan itu alternatifnya. Enggak mungkin dimasukin doa. Karena dia tidak ngerti doa. Makanya itulah ambil hikmah perjalanan. Bukan perjalanan yang kemarin kita nanya-nanya ke itu bagian dari keilmuan kita, pendewasaan kita untuk menambah wawasan keilmuan supaya apa? Memperkuat keimanan kita kepada Allah. Itu aja Bu intinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ibu disehatkan, mudah-mudahan dari hari ini ke depan bisa berubah. Ya, dipakai dulu. Ya. Makasih ya.